jadinya menggunung seperti ini. Aduh, enak banget nih. Selamat pagi pemirsa dulu sekarang. Es yang satu ini sudah pasti enak dinikmati saat musim panas tiba. Ini dia minuman tradisional khas tanah Pasundan yang sudah ada sejak masa pra-kemerdekaan. Campurannya terbilang simpel, mulai dari bubur pacar Cina, potongan kelapa muda, serta lembaran roti tawar yang dibalut dengan es serut. Kalau diperhatikan, hampir sepertiga dari porsi minuman dipenuhi oleh gunungan es. Ya, hal ini untuk mendapatkan sensasi kesegaran yang maksimal. Tak boleh ketinggalan guyuran susu kental manis serta sirup gula untuk memperkaya rasa. Memang udah paling segar ya pemirsa, kalau cuaca panas itu disodorin es, apalagi es yang fenomenal asal Garut ini, es goyobot. Nah tapi pemirsa, ternyata saya menemukan perbedaan. Kalau dulu yang namanya es goyobot itu biasa menggunakan hankwe atau tepung dari saripati kacang hijau. Tapi sekarang ini udah dimodifikasi, yaitu dengan menggunakan aci kawung alias sagu aren. Tapi kalau soal rasa sih pemirsa sama aja, tetap enak. Manisnya tuh pas banget. Nah, buat penggemar minuman dingin, sajian yang satu ini cocok banget. Selain sebagai pelega dahaga, segelas es goyobot juga ampuh melegakan isi dompet. Maklumlah, satu porsi es goyobot hanya dibanderol 5 hingga 8 ribu rupiah. Dengan harga murah ditambah rasa yang meriah, tak heran jika es goyobot selalu laris manis di pasaran. Nah kalau tadi sudah mencoba es serut versi tradisional, kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk menikmati es serut ala Korea yang katanya ini lagi kekinian banget. Kira-kira apa bedanya ya? Yang pasti sih sama-sama enak dan segar. Pasti. Demam Korea di Indonesia tidak hanya sebatas serial drama, musik, serta fashion, bahkan mewabah hingga ke ranah kuliner seperti hidangan penutup. Terbukti dengan berjamurnya kafe dessert Korea yang menghadirkan bingsu alias es serut sebagai menu andalannya. Seperti kedai dessert yang sudah beroperasi selama 2 tahun ini. Tak hanya kualitas rasa, soal tampilan pun menjadi fokus utama kafe yang berlokasi di bilangan Pesanggerahan Raya Kembangan, Jakarta Barat. Wah, Mas ini lagi persiapin melonnya buat bahan-bahannya itu ya? Iya, kan buat bahan bisa buat wadahnya juga kan. Buat wadahnya? Oh, buat mangkoknya? Iya. Mangkoknya dari melon? Iya. Oh ya? Wah, seru banget nih kelihatan pemirsa. Seperti menu yang mengambil tema besar melon ini. Seluruh daging melon dipangkas tanpa sisa. Setelah itu barulah diisi dengan bingsu.
pemirsa, kalau dulu taunya kan namanya es serut, yaitu dibuatnya dengan menggunakan es batu dan manual dengan tangan. Tapi sekarang sudah canggih, jadi ada teknologi mesinnya, membuat es serutnya ini jadi berbeda. Jadi lembut seperti ini. Wah. Dan ternyata rasanya manis, karena emang udah ada campurannya ya? Oh, udah ada susunya sekalian. Wow, sudah lembut banget, manis pula. Oke, boleh nambah lagi? Asik. Tak heran, untuk setiap menu dessert bertitle bingsu, takaran es serutnya mendominasi hingga 10%. Tekstur serta rasanya yang sukses memanjakan lidah menjadikannya layak mendapatkan peran utama. Wah, menengok dari cara penyajiannya, bagai memindahkan puncak gunung es ke dalam mangkok hidangan penutup mulut ya. Jadinya menggunung seperti ini. Aduh, enak banget nih. Saya suka yang bersalju-salju. Oke, selanjutnya dihias-hias ya. Oh ya. Wow, sudah jadi pemirsa, ini adalah Sinsa Pat Bingsu. Iya, benar ya. Jadi artinya adalah es serut kacang merah melon. Masih tentang es serut dan buah. Kali ini mengandalkan buah tropis yang kaya antioksidan. Ya, strawberry. Terinspirasi dari strawberry cheesecake, alhasil potongan kue keju pun tak luput menghiasi sajian. Untuk mendapat rasa stroberi yang kuat, selain dihiasi taburan buah, lapisan gunung bingsu juga bermandikan saus stroberi. Terakhir, sajian bibimbap bingsu yang bertatakan stroberi, kiwi, sari kelapa, jelly, serta kacang merah. Tapi sekilas ada pemandangan yang terasa janggal. Yap, sebutir telur mata sapi yang sepertinya tersesat di atas hidangan. Jadi selain kaya akan es serut, ternyata buah-buahan ini juga melimpah pemirsa. Nah, ini yang membedakan es serut yang biasanya, yang dulu dengan yang kekinian ini. Nah, bisa dilihat ini ada stroberi, dan kalau tadi berpikir ini adalah kuning telur, ternyata ini adalah peach. Dan semuanya ini buah-buahannya segar-segar banget. Bikin sehat kan? Ide bagus nih. Oh, rupanya telur mata sapi ini hanyalah sebuah tipuan. Karena aslinya ini merupakan es krim vanila yang dibalut buah peach. Wah, ada-ada saja ya. Aduh, pemirsa, puas banget nih saya menikmati sajian es serut, mulai dari yang versi dulu sampai yang sekarang. Aduh, mulai dari segar sampai kedinginan nih pemirsa. Nah, tapi kita nggak boleh lupa dong, kalau namanya es serut itu kan terbuatnya dari es batu. Nggak afdol berarti ya kalau kita nggak melihat proses pembuatan es batu. Tapi sebelumnya, saya bereskan dulu yang ada di atas meja ini. Sayang kan ini.
Jika selama ini kebutuhan terhadap es batu hanya dikaitkan dengan bisnis makanan dan minuman, faktanya tidak sesempit itu. Sebagai negeri maritim yang kaya akan hasil laut serta potensial di sektor peternakan, membuat jumlah kebutuhan pasar terhadap es balok terus meningkat. Ya, tak lain karena sifatnya yang berfungsi membantu proses pengawetan dan pengolahan daging serta ikan. Nah pemirsa nggak nyangka ternyata saya jalan tadi tuh di atas es balok karena memang es baloknya tepat tertimbun di bawah kaki saya ya. Nah sekarang nih kebetulan lagi ada panen es baloknya. Wah ini banyak banget ya. Ketergantungan masyarakat terutama di sektor pasar tradisional terhadap ketersediaan es balok sangat tinggi. Kondisi inilah yang membuat sejumlah pabrik es batu tak pernah berhenti beroperasi bahkan hingga 1 kali 24 jam. Seperti halnya pabrik es yang sudah beroperasi sejak tahun 1930 ini. Setiap harinya sebanyak 1.500 balok es diproduksi. Di mana untuk membuat satu balok es saja dibutuhkan durasi waktu hingga 18 jam. Setelah itu barulah es balok diangkat dan dilepaskan dari cetakan. Wow! Wow! Nah pemirsa ternyata sudah terlepas juga akhirnya dari cetakan. Nah ini prosesnya disebut apa Pak? Defrost. Kalau biasanya pemirsa mikir es balok itu identik dengan kotor, tapi ternyata saya lihat di sini tuh bersih banget karena prosesnya juga bersih. Jadi hasilnya bersih juga dan akhirnya aman deh untuk dikonsumsi. Kondisi ini tak terlepas dari sumber mata air yang digunakan, yaitu berasal dari sumur. Air sumur kemudian difiltrasi agar bersih. Sekalipun ada anggapan jika es balok tidak memerlukan rangkaian pengujian karena sifatnya yang hanya berperan sebagai pengawet, tidak demikian halnya dengan pabrik yang berlokasi di bilangan Kebon Sirih, Kota Bandung ini. Hasil filtrasi masih harus melalui uji kualitas air secara berkala, di mana dilakukan setiap 3 bulan di laboratorium internal dan per tahun untuk laboratorium eksternal. Tak sampai di situ, pabrik juga memberlakukan uji halal hingga uji sistem keamanan pangan. Prosedur yang digunakan terhadap produksi es balok diterapkan juga untuk proses pembuatan jenis es lainnya. Kalau dulu untuk mendapatkan es batu semungil ini, itu kita harus secara manual bikin sendiri. Jadi dicetak, kalau disimpan di kulkas terus ditungguin. Nah kalau sekarang ternyata sudah diproduksi dalam jumlah yang besar. Yaitu tepatnya sejak tahun 2007, karena memang banyak penggemarnya. Seperti ini. Berbeda dengan es balok, untuk membuat es cube butuh waktu 20 menit saja. Sekali produksi, hasilnya bisa mencapai 25 kantong. Wajar saja dengan jumlah es kristal yang dihasilkan, pabrik sanggup memenuhi kebutuhan sederet restoran, kafe, hotel, serta supermarket di Kota Bandung dan wilayah sekitarnya. Pembahasan seputar surga es belum berakhir. Masih ada keseruan lainnya yang akan dihadirkan. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Dulu Sekarang.